Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin wa min da'watin la yustajab lahu. Yang ulun muliakan para habaib yang berada di seluruh dunia, terutama yang berada hadir di tempat kita ini, berkat merekalah kita dijaga alam semesta ini agar tidak dirusak. Yang ulun muliakan para alim ulama, tokoh agama, lebih-lebih lagi guru-guru kita yang mulia yang hadir di tempat ini. Yang ulun hormati para pejabat pemerintahan yang ada di sini. Kemudian yang ulun hormati lagi Ketua Perhimpunan IKA Ilmu, Ikatan Keluarga Besar Alumni Pondok Pesantren Ibnu Amin dan Al-Muhajirin, itu namanya IKA Ilmu, dan seluruh para alumni. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kalian yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk menghadiri peringatan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat beliau dan umat-umat beliau sampai akhir zaman. Pertama-tama tadi ulun asa takajud jualin. Alhamdulillah nih ulun kadet disambet Kiai Haji. Ulun ini Ustadz Haji aja tadi. Jadi kalau sampai Kiai Haji, karena ulun pernah ceramah disebut Kiai Haji, ulun protes. Uji ulun kaden anu belum. Kaden apa kaden cocok belum Kiai Haji. Mun Kiai Haji itu catuha sedikit badan ini ada nih, masih anu mulan. Kata kawan Kiai Haji itu loh. Lawan Kiai Haji itu penyematan gelar Kiai Haji itu harus sesuai dengan undang-undang. Nah, ada undang-undangnya. Di antara undang-undangnya itu harus berisi pondok pesantren, pemimpin sebuah majelis, baru dikatakan Kiai Haji. Nah, jadi ulun pada pantas belum Kiai Haji. Kain aja dulu. Keduanya kah? Keduanya keberitan. Keberitan mik. Di dalam kitab Maulid Ad-Diba itu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kok kurang lebih aja bunyinya. Bagamat bagamat ya. Sawat 3 kali berganti mik dapat cangkirnya. Nah, enggak ingat lagi. Orang mik jadi kan we. Kenapa tadi? Dalam kitab Maulid Ad-Diba lah. Nah, kitab Maulid Ad-Diba. Itu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada Ibnu Abbas. Berkata Ibnu Abbas mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Quraisyan kanat nuran baina yadayillah qabla an yakhluqa Adam bi alfi am." Itu kalau salah hadis yang pertama, al-hadisul awwalnya. Itu jadi hadis. Jadi inna Quraisyan, siapa Quraisyan di situ? Itu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah nur sebelum diciptakan Adam 2000 tahun. Nah, 2000 tahun belum lagi Nabi Adam tercipta, baginda itu adalah nur.
wajah orang Nur Muhammad ya. Nah kemudian walamma khalaqallahu Adama auda'a dzalika an-nur fi tinatihi. Sebelum itu nur yang 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan tadi, itu nur bertasbih kepada Allah. Nah, nur itu bertasbih kepada Allah, dan malaikat pun memuji dengan tasbihnya nurnya itu kepada Allah. Ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu diletakkanlah nur itu di sulbinya Nabi Adam. Nah, diletakkan di situ. Jadi malaikat itu ketika Nabi Adam dicipta, melihat cahaya itu, nah cahaya luar biasa itu, melihat berumbung taulah berumbung, berkumpul artinya nih. Nah, berkumpul di belakang Nabi Adam, jangan ke belakang. Jadi Nabi Adam ini jangan ke belakang. Orang jangan tuh kamu sini ke depan. Usakalinya sidin mengandung nur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meminta lawan Tuhan supaya nur yang ada di belakang ini dipindah ke muka. Dikabulkan nih Tuhan. Akhirnya dipindahlah nur itu ke muka. Nah jadi di depan saja di depan apa lawan Nabi Adam itu. Fa ahbadani Allahu ilal ardi fi dhahri Adam. Kemudian Allah menurunkan aku ujian Nabi di sulbinya Nabi Adam. Nah, jadi Nabi Adam itu apa? Diturunkan kada jadi dihukum di apa di dalam surga kada jadi. Kenapa? Karena memakan buah. Nah, memakan buahnya itu dingarani oleh iblis buah khuldi. Jadi bila kita mengarani buah itu buah khuldi sama dengan iblis. Nah, jadi jangan mengarani buah khuldi. Itu iblis yang mengarani. Amun kita kan usah mengarani buah aja gitu, buah apa aja, tahu juga ada surga belum. Nah, lalu ketika itu, Nabi Adam nih, ketika makan itu dengan godaan Siti Hawa. Nah, Siti Hawa itu menggoda Nabi Adam supaya memakan. Cuma kita nangka dicocok, kenapa kisahnya tuh mendengar Nabi Adam itu dia memakan sampai kerakungan, dikacak oleh malaikat, dikacak di sini, lalu timbul nang ini. Oh ini buah napang ini lain buah, kira-kira nang ini. Itu kada cocok lah kita kisahnya tuh. Bibinin bang ya pajan Siti Hawa makan sampai kadede aja dikacak oleh malaikat ini timbul nang ini. Oh itu carubuk ngarannya kisah nang itu. Nah, kita kada usah mendengar kisah nang itu lah. Nah, akhirnya apa? Turun Nabi Adam itu membawa nur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi. Nah, ketika itu Nabi Adam tuh sadih Nabi Adam. Sampai ke dunia ini kayak dibuang lah kisahnya. Sadih. Karena Nabi Adam tuh sedih di dunia ini, lalu Nabi Adam itu diilangi oleh kijang. Nah, kijang tuh mailangi oleh Nabi Adam. Turut kijang ini bersedih dengan bersedihnya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam, kenapa kamu bilang aku turut berduka cita atas musibah yang menimpa lo Nabi Adam. Nah, ujian Nabi Adam mun kayak itu nah. Aku bahagia lo nih kamu. Bahagia apa? Bahadiah daun-daun surga. Kan daun surga menutupi aurat. Tak bawa ke dunia. Lalu diberikanlah itu daun surga kepada kijang, dimakan oleh kijang. Akhirnya kijang itu berbau harum. Nah, darah kijang itulah yang dinamakan misik. Jadi misik asli itu darah kijang. Aku jadi juga misik asli. Oh, sekali mencium pingsan orang tuh lain misik asli gitu. Nah, akhirnya apa? Binatang-binatang yang lain umpat juga hendak apa wadah Nabi Adam. Tapi tujuannya apa? Hendak minta hadiah. Nah, jadi lain orang hendak kayak kita nih, orang hendak ke maulid, orang nang karena cinta, lain lawan orang hendak karena harta. Nah, jadi bila inya hadir ke maulid hanya karena cinta lawan Nabi, dia akan mendapatkan syafaat. Kalau hanya harta, hanya mendapatkan apa yang dia nyatakan. Lain kisahnya. Nah, jadi kita pernah kepandir lawan orang-orang nang kada katuju maulid. Ketika hadir di maulidnya di rumahnya Habib Umar bin Hafiz. Itu maulidnya Satariman itu biasanya nang hadir. Kita takuni napa hukumnya maulid begini kami. Ujarnya maulid itu bid'ah, maulid itu haram, maulid itu syirik, memuji Nabi.
ujian kita kenapa hadir ke sini? Nah, ujiannya karena di sini makanan. Nah, di kita makannya pun tuh bid'ah lah juga. Namun makannya kada bid'ah. Maulidnya jadi bid'ah, makannya kada. Jadi kita nongkrong itu nampak. Jadi makannya kada ujiannya. Tujuannya apa? Tujuannya dunia. Berarti kada nanu juga. Kada bujur juga dengan pendapat ini. Itu pernah pengalaman kita tuh mana nih orang-orang nangka itu. Nah, ketika itu ujian Nabi pulang. Wa hamalani fi sabinati fisul bin Nuh. Nah, di dalam kapal, napa Nabi Nuh tuh selamat daripada banjir bandang karena masih mengandung nur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masih mengandung. Nah, jadi ketika hendak ditenggelamakan nih dunia nih, ditenggelamakan, Allah Taala tuh menyuruh Nabi Nuh itu menanam kayu. Dalam kitab tafsir Qurtubi itu ada kisahnya. Disuruh menanam kayu berapa hari? 40 tahun menanam kayu. Tahu ada kisahnya, nah kisah apa ini kayu? Ditanam kayu 40 tahun. Untung 40 tahun disuruh maulah kapal di mana? Atas gunung. Kayak kita ini atas gunung. Pada pinggir sungai Beritus itu. Atas gunung. Ujar orang maulah kapal di atas gunung. Lain pada orang gila kan tidak. Nah, orang gila berarti nang maha apa? Ma'andak kapal maulah di atas gunung. Iya, kenapakah kata-kata orang kada peduli sidin? Karena itu disuruh oleh Tuhan. Disuruh, Bang. Akhirnya masyarakat umat sidin ini kada katuju. Kasasarikan, madakan orang gila. Jadi kapal Nabi Nuh itu dinapai beunnya dihirai, aja kita salah itu dihirai. Nah, dihirai kapal Nabi Nuh. Melihat nangkai itu hibak tahi dia orang dia nang pemimpinnya situ pembakalnya lain dia pembakalnya. Nah, siapa hendak behira wajib ke kapal. Jadi kali di rumah behira wajib ke kapal itu nya anak main akan kan wajib apa hanya hibak kapal itu lawan tahi aja. Melihat nangkai itu Nabi Nuh tuh sadih Nabi Nuh. Nah, akhirnya apa? Ujian Allah jangan sadih kan, nyaman aja. Akhirnya apa? Ditimpakan oleh Allah masyarakat atau umat Nabi Nuh itu dengan penyakit gatalan. Nah, gatalan takuyakan. Akhirnya apa? Orang nih gatalan tetap karena wajib behira ke kapal Nabi Nuh, behira ke situ. Pas rahat behira, tagugur. Nih tagugur ke padang tahe, ke padang tahe itu gugur. Akhirnya kenapa nih? Wages gatalan. Nah, wages gatalan lawan tahi dia obatnya. Akhirnya padahal lawan masyarakatnya, oh ini obat kita gatalan ada di sini. Ini di seorang untuk seorang ngarannya itu. Lalu beritaan orang masyarakat yang itu berubat lawan ampun seorang tadi. Nah, akhirnya nang ada sedikit dihigi-higi itu dikarik jeung siro. Dikarik. Gesan berubat. Bersih akhirnya. Bersih seorang kapal tanpa Nabi Nuh yang membersihi. Nah, itu menurut dalam kitab tafsir itu panjangnya itu adalah 1200 hasta, lebarnya 600 hasta. 3 tingkat atas, tengah, bawah. Jadi di bawah ini binatang, di tengah adalah manusia. Nah, cara Allah Taala menyelamatkan Nabi Nuh tuh. Jadi di bawah ini bertahan tuh sajuduk dia orang juga laki bini binatang tuh masuk. Ujian masyarakat ini amun pacang singa dibuat kayak panang lain. Habis kita bertahan di kapalnya toh. Jadi ujar Allah Taala, wahai Nuh, jangan khawatir masalah singa tuh. Akhirnya singa diulah Allah Taala garing. Kada benapsu singa makan. Kada benapsu. Jadi garing singa selama di kapal tuh. Ada benapsunya. Ada enak makan. Jadi aman aja dalam kapal. Nah, karena 40 hari pulang dalam kapal tuh Allah Ta'ala nampaknya mewahyukan kepada Nabi Nuh, karena di dalam 40 hari itu kan otomatis ada macam-macam, ada kotorannya. Akhirnya jar Allah Ta'ala tarik tuh buntut gajah tuh, tarik buntut gajah, ditarik oleh Nabi Nuh buntut gajah, keluaran babi. Nah, babi itulah nang memakan kotoran-kotoran yang ada di dalam kapal. Ada pulang benapa betikos, ini macam-macam kan di dalam kapal itu. Tikusnya digerogutinya kapal tuh,
Parak belubang jan Nabi Nuh ini mau diguru kita itu gelem kita. Kayak paham ya Allah. Ujar Allah Ta'ala, wahai Nuh. Nah, ikam tapak kepala singa itu tapak. Ditapak oleh Nabi Nuh kepala singa, wahin singa. Sekali wahin keluar kucing. Wah, hebatnya kalau leh. Itu kira-kira kimus kartun tuh di situ kira-kira inspirasinya. Keluar kucing ya wahin keluar kucing. Mun bakantut keluar ke lambu pas sugih. Masuk ke lambu nah hanyar. Mun kalbu buruk kada baik juga. Nah, keluar kucing. Nah, kucing tidak memburu. Nah, jadi nang awal apa ngarannya ketika itu ada ular nih lawan kala jengking anak umpat. Uji ular kami umpatan. Jal kala kami umpat uji Nabi Nuh kada kawa. Ikam ni pacang memudaratakan non urang. Kada kawa umpat. Ujar napa? Ujar ular, wahai Nabi Nuh, kami berjanji lawan sampean. Siapapun yang menyebut nama sampean, kami tidak akan mengganggu. Lalu katanya salamun ala Nuhin bil alamin. Jadi bila hendak melihat ular, baca aja salamun ala Nuhin bil alamin. Sorong patoknya tuh yang menyorong malah lain hal ini disorong patoknya nerai hati-hati itu. Nah, udah bisa Nabi Nuh selamat Nabi kita karena Nabi Nuh itu selamat karena mengandung nur Nabi SAW. Sampai pulang masanya Nabi Ibrahim selamat daripada api. Itu gara-gara apa? Gara-gara mengandung nur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apinya itu luar biasa, makanya menggunung ini dalam tafsir Qurtubi itu menggunung. Jangankan itu, lalu di atas saja nih burung tuh lalu aja di atas. Kada apinya kada lalu aja di atas tuh masak burungnya. Nah, masak itu burung. Lalu dimasukkanlah napa ngarannya Nabi Ibrahim itu. Maka api udah diliket, udah dinyalakan. Ujar guanya kayak apa kita membuat Nabi Ibrahimnya ke dalam. Kita berparaknya kada kawa. Nah, lalu datang iblis. Ujar iblis ulah minjanik, ujar ngarannya minjanik. Nah, palimparan itu kayak lastek. Dilimpar hanya pas kana tengah. Nah, ketika kana tengah itu Nabi Ibrahim ujar Allah, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, kuni bardan, jadilah engkau dingin. Seandainya Tuhan tuh hanya berucap sampai situ, seluruh api yang ada di dunia ini dingin, kada panas. Nah, cuma sebab itulah Nabi Ibrahim itu kedinginan di dalam. Kuni bardan. Cuma pulang wassalaman dan selamat. Seandainya kada bertambah salaman itu, jadi Imam Qurtubi, seandainya kada bertambah salaman itu, niscaya Nabi Ibrahim itu mati dalam keadaan kedinginan di tengah api. Nah, ala Ibrahim ujungnya. Atas Nabi Ibrahim. Nah, jadi mun kita mengamalkan yang itu hangit dayu kita. Ya naru, jangan nyorongan ya tangan ke api. Ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Ibrahim jenang dingin seorang kada. Tai hangit seorang. Nah, jangan anak menyolong, jangan menjujubaan. Jadi ilmu itu menjujubaan apa mengalih. Nah, jadi sampai Ibrahim. Nah, di Ibrahim ini terpisah. Lah, karena di Ibrahim ini sampai ke Ismail. Ismail Ishak kan ada tuh. Jadi Ishak itu Bani Israel. Ismail ini Arab. Nah, dari Ismail ini mengenalkan kabilah namanya Qahtan lawan Adnan. Dari Adnan inilah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adnan sampai ke mana? Ke Ma'ad kepada Nizar, ya loh. Nizar kepada Mudar kepada Ilyas kepada Mudrikah kepada Huzaimah kepada Kinanah kepada Nadar ba'anak Malik ba'anak Fihir. Nah, Fihir ini Quraisy. Fihir ba'anak Walid, ya kah? Walid ba'anak Lu'ay ba'anak Ka'ab ba'anak Murrah ba'anak Kilab ba'anak Qusay ba'anak Abdi Manaf ba'anak Hashim ba'anak Abdul Muttalib ba'anak Abdullah. Nah, itu lapahan menghafal berapa hari sampai ke sini menghafal tanda jilid di sini. Hafal jadi sekalinya alhamdulillah. Nah, tohok ini menghafalnya sampai Abdullah. Nah, di Abdullah ini nur berpindah di situ. Jadi Abdullah itu ketika gembala kambing hendak dikawinkan. Nah, tapi ketika itu ada seorang raja Yunani ngarannya Heraklius.
Heraklius ini menginginkan Nabi akhir zaman itu lahir di Yunani. Nah, jangan lahir di Yunani, pengalih Mimbel Tarus kayaknya. Yunani, Romawi lah gitu, nah Roma itu Mimbel Tarus di situ. Hendak melahirkan di situ. Lalu dikirimlah anak, ngarannya Putri Fatimiyah. Putri ini cantik jelita, uji orang juga. Cantik banget, ngaran putri cantik, lu ngomong ngaran putri itu enggak ada cantik, itu putri ngarannya. Nah, dikirim ke Makkah, bawa ahli nujum, nang tahu ciri-ciri Nabi akhir zaman, dibawa. Nah, dibawa ke Makkah. Diadakan di perbatasan. Abdullah lagi mengembala kambing, disuruh oleh Abdul Muthalib untuk boleh. Ketika melewati penjagaan orang Yunani tadi, ujar ahli nujum, nah ini orangnya. Ini orangnya nih, nang mengandung nur Nabi akhir zaman. Lalu disuruh masuk. Abdullah itu disuruh masuk ke kamar Putri Fatimiyah tadi, suruh masuk. Imbah disuruh masuk, dirayu oleh putri. Nah, dirayu Abdullah tadi. Ini kisah nih kada dusta kada. Kisah ini riwayat dari Ahyanda pengasuh PI Mukhtar. Pas kami belajaran kitab Mujazul Kalam. Pas kita belajar Mujazul Kalam, Syarah Aqidatul Awam, karangan Muhammad bin Ali Ba'atiyah. Nah, jadi mengisahkan ini. Imbahnya ujar Abdullah, "Sampian ini apa marayu aku? Sampian ini hendak aku berzina lawan sampian? Atau hendak aku nikawin lawan sampian?" Ujar Fatimiyah, "Silahkan namanya hendak nang kedua itu." Ujar Abdullah, "Amun pacang bezina, aku dakon. Karena kami seluruh keturunan kami itu terpelihara daripada zina. Kami kada suah menggawi gawian orang-orang jahiliyah. Lam wahuma lam yaltaqiya bisifah." Jadi dalam ada kalau dalam hadis itu. Kada pernah bezina. Mun pacang bezina aku hendak. Mun kita tuh ayo aja. Ditusurunginya yang gitu kira-kira boleh kah lu atau langsung aja kah? Kayak apa menantu Tuhan menanamnya itu harus aku. Nah, akhirnya bulik dulu, aku minta izin lawan abah hendak mengawini yang dia. Daya bulik sampai bulik di rumah ujar Abdul Muthalib, "Ikam hakunlah kawin lawan siapa? Lawan Aminah binti Wahab." Wah, sadih dia tuh, pacang kawin lawan yang lain. Itu panggalakian tuh, pilihan seorang udah ada. Disuruh kawitan nang lain ini musia tak boleh, musia yang ini, musia yang itu aja. Akhirnya apa? Nangaran kawitan nang manyuruh lawan kawitan naik. Orang mah dengi itu, orang mah dengi. Ketika kawin dikawinakan malam 27 Rajab, dalam kitab padakannya malam 27 Rajab kawin. Abdullah itu kada bernafsu, kada hendak lawan Aminah itu. Karena masih terpesona lawan kecantikan Fatimiyah. Ada hendak. Jar malaikat, ajar Allah Ta'ala, "Wahai Jibril, turun nih kan." Itu nah, sapui muhanya nanu tuh nah, muha Aminah tuh sapui, sakira Abdullah itu bernafsu. Nah, ketika turun Jibril, disapu oleh Jibril, muha nanu tuh, muha Aminah tuh. Nah, ketika itulah Abdullah lalu hendak lawan Aminah. Nah, nang sayang tuh kita kada betapun non Jibril, napa bacaan sasapuannya tuh nah. Iya kan sekadar sapu-sapu aja bang juga. Ya ada leh. Tapi ini Tuhan lu ada sasapuannya napa bacaannya. Sekali sapu aja kan, ndak orang kan. Namanya. Ulun jangan tahu. Jangan tahu sih, aduh pandai aja dulu. Nah, napa pulang kisahnya? Jadi berpindah. Nah, sejak malam itulah berpindah nur yang ada di sulbi Abdullah ke rahimnya Aminah. Maksudnya Nabi napa? Fayunab kiluni min aslabi tahirah ila arhami zakiyatil fakhirah. Wah itu berpindah ke situ. Lalu minta izin lan bini nih. Aku hendak berbini pulang. Ada 6 hari ini udah. Ya Nabi silahkan. Nah, akhirnya apa? Bebulik lawan Fatimiyah tadi. Ujar Fatimiyah, "Kami kada ada lagi melihat nur nang kami lihat semalam." Nah, kada ada lagi.
Jadi kami kada jadi anak mangawin yang biasa. Pak saya beli biasa kalau nabi Tuhan. Berpindah ke situ. Akhirnya mengandunglah Aminah, beberapa bulan meninggal Abdullah. Pas di malam Senin pagi hari subuh tuh, nah di waktu subuh di dalam kitab Abu Ma'syar Al-Falaki itu ujar sidin, apabila anak tuh lahir menjelang waktu subuh itu akan menjadi orang yang besar, orang yang akan mempunyai pengaruh besar di dalam masyarakat. Nah itu jadi bila pian hendak besi anak mempunyai pengaruh besar, apabila hendak sambil yang subuh ditahan, nah lah kasih lu mau keluar bener. Ya Allah, lah kasih ditahan gitu. Ada bacaannya nalakas berenak. Nah hendak belakas berenak tuh ada bacaannya bungkalang bungkiling, tampurung bulu-bulu, jangan tahalang jangan tahiring, ingatakan lubang nang tada hulu kan, jangan nang sabutinya lubang nang bebulu kan mengalihihan bil lubang nang bebulu. Nah imbahnya ketika lahir malam subuh Senin itu lah 12 Rabiul Awal tahun fil, karena sebelumnya ada orang Yaman ngarannya Abrahah bin Sabbah al-Ashram itu menyerang kota Mekah dengan membawa 13 ekor gajah untuk menghancurkan Ka'bah, lalu disebut dengan Amul Fil. Pada 20 April 571 Masehi, itu pendapat nang lebih kuat di dalam kitab Muhammadur Rasulullah, itu ada situ. Nah, lahirlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah ketika lahir itu ada keganjilan ketika lahir. Ada nang api ribuan tahun padam, nang ada berhala-berhala itu nampak hancuran. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu ketika lahir makhulan, jadi kan makhtunan, ya kalau bacalak mata dan sudah bersunat. Itu sebagian riwayat mengatakan. Nah, ini orang besar nih. Sejak lahir aja itu sudah apa? Sudah aneh. Sudah ada keganjilan. Jadi bila orang tuh lagi halus, ada keganjilan, berarti bacang menjadi orang besar. Anak kita, anakku je harap juga. Napang jurang. Waktu lahir sudah berbulang. Jurang belum belajar. Sekali dipariksa, bulangnya habang. Sangkut simpak umanya, sekarang sangkut pas berenak. Dikira bisa simpak nang sangkut di kepala anak, seperti berbulang. Nah, jadi bila hendak berenak tuh pecol, kalau nang itulah jangan hendak enak, karena tersangka orang berbulang kan kita. Nah, itulah. Jadi ketika lahir itu sudah memiliki keganjilan. Itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sejarah ringkas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kita mengisi daripada acara peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Di dalam acara Maulid peringatan itu dibacakan beragam macam kisah-kisah Maulid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam. Ada simtudurar, ada Maulid tiba, ada berjanji. Nah, manfaatnya itu kayak apa? Nah, manfaat daripada pembacaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di dalam kitab Nikmatul Kubra Alal Alam karangan Imam Ibn Hajar Al-Haythami. Itu Imam Fakhrul Razi Ujasidin. Apabila Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dibacakan di makanan ini macam-macam nah. Sesuatu yang dimakul dimakan, dibacakan di situ. Nah, ketika imbah dibacakan itu makan, nanti deh makanannya deh yang dibacakan Maulid deh. Itu makanan itu akan bergerak-gerak dalam perut. Nah, bergerak dalam perut. Inya kada ampih bergerak kalau orang yang memakannya itu kada diampuni oleh Allah. Nah, itu kada ampih bergerak coba pian makan. Napa hendak nah? Tuh, limau kan apa kan? Tuh anggur loh. Coba makan bergeraklah. Bila pinagerurukan tuh lapar ngarannya. Lain gerakannya gitu. Lain gerakannya. Nah, kalau dibacakan di minuman,
itu Allah Ta'ala hilangkan penyakit hati yang ada di dalam hati kita, dihilangkan dan diganti dengan sifat-sifat kasih sayang, diganti. Kalau dibacakan di duit, biasanya ada bagi duit orang, nah dibacakan di duit tuh ujarnya dalam kitab itu padahal kan satahunan tuh nah kada pacang beputusan, kada pacang bepakatan duit tuh kada pacang. Coba ya kepian amalkan bacakan maulid situ, kada pacang putus duit tuh kada pacang. Kada bakalan juga kita putus kayak itu bang duitnya kada mau rabit. Ya kalau kada mau putus, kami sudah mengamalkan yang itu serbujur. Sampai wah ini kada suah kesulitan duit bujuran. Nah, kada suah kami kesulitan duit, paling kesulitan mandai mau kesulitan menduit kada suah. Nah, itu kalau orang mengamalkan malam maulid. Bahkan ujar Imam Syarius Sakati, kata beliau, orang yang hadir ke maulid, orang yang hadir ke maulid itu adalah sama dengan menghadiri satu kebun daripada kebun surga. Alasannya, orang yang hadir ke maulid itu dengan sifat cinta kepada Nabi. Sedangkan ada hadis al-mar'u ma'aman ahab, orang nang seseorang itu akan beserta orang nang dicintai. Man ahabbani kana ma'i fil jannah, orang nang cinta kepadaku Nabi, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Nah ini kita hadir ke sini nih itu karena mahabbah lawan Nabi. Nah, tapi ujar sebagian guru-guru kita mengatakan jangan mengaku cinta lawan Nabi kalau masih bersifat sombong, kalau masih bersifat ria, penyakit hati masih ada, bersifat zalim lawan orang, itu kada kawa uji sidin mengaku sebagai cinta lawan Nabi. Itu artinya cintanya cinta bohong lawan Nabi, kada bujur ini mencintai lawan Nabi. Nah, jadi sebelum itu hilangkan dulu penyakit rasa dendam di dalam hati lawan orang, rasa iri hati lawan orang, merasa tinggi terhadap orang lain, hilangkan oleh itu. Hanya kita tuh disebut orang nang pecinta dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang nang cinta itu kebiasaan sering menyebut Nabi, katuju bersalawat lawan Nabi. Nah, karena di akhir zaman itu amalan nang paling baik lah. Kita pernah dakoni napa aja salawat napa nang paling baik. Ujar kita salawat nang tabeja dan nang paling baik. Dia baca salawat nang baik nang tabeja parai. Nah, jadi salawat itu salawat termasuk sesuatu amalan nang mana amalan itu diterima oleh Allah. Ujar penyair, adimis salata ala nabi Muhammad faqabuluha hatman bi ghairi taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabi Muhammad. Nah itu penyair mengatakan, kekalilah olehmu membaca salawat, sesungguhnya salawat itu sudah pasti diterima. Setiap amal itu kadang-kadang diterima atau tidak, hanya saja salawatlah yang sudah pasti diterima. Itu ada keterangannya di dalam kitab Jirabul Miskin karangan Habib Abdurrahman Al-Hajri. Nah itu orang yang cinta banyak bersalawat. Apakah salawatnya? Anak salawat apakah? Asal dibaca asal yang sallallahu ala Muhammad aja kah? Atau salawat fatih kah? Atau salawat nang nariyah kah? Terserah. Karena orang yang mengamalkan salawat, asalnya di dalam kitab Mawaidul Usfuriyah itu ada di situ. Ada Imam Sufyan As-Sawri ketika tawaf di Baitullah, tawaf di situ. Di samping beliau ini, orang ini hanya mengucapkan salawat ketika keliling 7 kali itu. Keliling 7 kali, hanya salawat dibaca. Ujar Imam Sufyan As-Sawri, kenapa ini orang? Seharusnya tawaf itu ada bacaannya, tiap satu keliling ada bacaannya, satu keliling lagi ada 7 kali lain-lain. Kenapa ini salawat atau kada dekal lagi yang lain?
takutnya ayo bulan kenapa ikam nih ketika tawaf hanya salawat yang dibaca ada bisa lagi yang lain amalan itu bisa mengunuh kekitahan gitu kalau berbacaan ada lagi kan yang lain ada lagi kan yang lain amalan lain daripada salawat ujarnya ada ya kenapa hanya salawat yang dibaca siapa gerang sampian ini takun ujarnya aku adalah Sufyan As-Tsauri seandainya sampian bukan ulama besar aku tidak akan mengatakan ini lalu dikisahkan ujarnya aku sebelum pergi haji ini di jalan sebetulnya aku ini lawan abah tulak haji ini tapi di tengah jalan abahku meninggal jalan nih anak haji abah meninggal ketika meninggal itu mayat abahku itu berubah menjadi hitam legam tulang jadi kita tuh hirang benar hirang banget hirang ini kan tentu menandakan meninggal kurang baik lalu kututup jenazah abah ketika itu menunggu supaya digawi nih jenazahnya aku tak guringan ketika tidur itu ketika guring itu aku didatangi seseorang orang itu datang lalu menuju jenazah abah membuka penutupnya dan mengusap seluruh tubuh abah yang asalnya tadi hitam menjadi putih bersinar bercahaya lalu ketika orang itu mau pulang tarik bajunya siapa sampean ujarnya aku adalah sahibul Quran aku adalah pemilik Quran yaitu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kenapa sampean datang ke sini tiba-tiba datang langsung membuat abahku yang asalnya tadi hitam menjadi putih bersinar ujarnya wahai fulan abahmu itu ketika hidup sering bermaksiat rancak bermaksiat ini cuma setiap hari abahmu itu mengucap salawat kepadamu selalu bersalawat kepadamu di akhir inilah aku akan memberi syafaat lawan abahmu karena salawat yang dibacakan oleh abahmu yang diamalkan oleh abahmu ketika ini aku membalas jasa abahmu maksiat diberi syafaat oleh Nabi dengan banyak bersalawat bukan berarti ini menyuruh bermaksiat kada itu coba maksiat aja kita baca salawat sambil bermaksiat itu lain kisahnya sambil bermaksiat sambil bersalawat nah itu diantara keutamaan salawat putih bersinar itu Nabi itu jangankan umat Nabi pun ada nangka itu umat Nabi kita pernah mendengar kisah ada seorang Habaib ini kasih orang ada pun dulu nyebutkan nama beliau bangsanya Al-Abbas datang ke sekumpul beliau mendengar koramat dari ayahanda sekumpul ini guru sekumpul Sidin membuktikan lalu Sidin datang ke sekumpul dengan pakaian biasa tidak pakaian orang seperti ulama nah ketika masuk di Musalla Ar-Raudah beliau melihat ada jenazah sebelum sembahyang zuhur ada jenazah dilihat beliau kan mukasyif orangnya dilihat beliau jenazah itu hitam dalam hati beliau masa mayat yang kayak gini akan disalatkan oleh seorang wali nah itu dalam hati beliau sebelum beliau pindah ke Martapura dulu dihadang Sidinai dihadang ketika abah tuh turun dari rumah menuju musola hanyar betis kanan Sidin masuk nah apa imaman loh nah hanyar ini besok masuk betis mayat nang hirang berubah menjadi putih bersih syafaat daripada seorang wali Allah umatnya aja tentu baginda Nabi lebih besar lagi
kemuliaannya nah umatnya aja dan kayak nah, itu pernah gitu kejadian di mata bola ujar aja bang kisahnya Allah alam bujur katanya. Nah itu keutamaan sholawat ya. Karena ujar guru kita Habib Abbas bin Alwi Al-Maliki itu pernah ditanya kata beliau orang nih betakun naon sidin apa yang dilakukan oleh Allah Ta'ala sekarang, apa yang dilakukan oleh Allah sekarang. Jawab, jangan menjawab dengan akal tapi dengan nas Al-Quran. Kalau Imam Abu Hanifah kan menjawab dengan akal ketika bertemu dengan Dahri dalam kitab Fathul Majid. Ujian nang Dahri, wahai Abu Hanifah, napa yang dilakukan sekarang oleh Allah? Ujian Abu Hanifah, jika mau turun ke bawah, aku naik ke atas. Turun naik Dahri ke bawah, Abu Hanifah naik ke atas. Nah, ujian Abu Hanifah, yang dilakukan Allah Ta'ala sekarang itu adalah menurunkan hampian, manaikan aku. Nah, itu akal. Ya kalau, tapi ini kada orang hendak minta nasnya dari Al-Quran. Lalu dijawab oleh Habib Abbas, kata beliau, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kata beliau yusallun itu memakai kalimat fi'il mudhari. Kalau orang belajar nahwu, kalimat fi'il mudhari itu menunjukkan makna istimrar wad dawam. Selamanya bersalawat sampai wahini berarti Allah masih bersalawat kepada baginda Nabi. Itu nang digawe Tuhan. Nah, itu keutamaan daripada salawat. Nah, jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu bersalawat. Dan salawat itu pula kata kakak beliau lagi dalam kitab Syaraful Muhammad Ummati Muhammadiyah atau Khasais Ummati Muhammadiyah itu ngaran satu kitab cuma dua nama Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Dalam kitab itu dikatakan di antara faidah salawat adalah mengeluarkan seseorang daripada sifat japa. Sifat japa ini sifat nang kurang adab. Sifat orang-orang nang pedalaman nang kada tahu peradaban. Istilah kita baduy, orang baduy. Nah, itu orang nang kada tahu peradaban. Jadi sifatnya kasar. Supaya kita terhindar daripada sifat kasar itu banyaki bersalawat. Nah, karena sifat kasar itu kada cocok. Jadi Imam Sufyan As-Tsauri di antara orang-orang tuh yang bersifat kasar adalah napa? Dia menyia-nyiakan di waktu mudanya untuk mengaji ilmu agama. Lagi anum kada hakun belajar. Tang tuha nyar hendak apa ngaliha. Ulak ngumpat tadarusan di masjid atau dilanggar pas ngaji ada suah belajar indah musti maju jom ambil ke Quran tang membaca Quran baca jurang kami Fatihah dulu pian anu Al-Baqarah baca ay Bismillahirrahmanirrahim alama di mana datangnya alama tidak hama Quran bahama ada juga nang itu kada mau ini karena kada belajar di masjid ngalih bila kada belajar tak kumpulan nang kada bisa. Kumpulan nih nang kada bisa berempat. Kada bisa betutunjulan jadi imam. Ini bila kumpulan nang kada bisanya betutunjulan tak atau kumpulan tuan gurunya betutunjulan juga sama. Masing-masing menyuruh nah situ sama tuh ya tiha. Ini sama pada kada bisa. Ya sikong kami imam, sikong ada kamaja. Kita aku ya aku disuruh. Maju aja jadi imam. Pas maju jadi imam dai Fatihah baca kayak orang aja banyak nah di belakangan ini pandir malih ya aku tadi kamu unjul ada debat si gue ada dek nali orang sampai yang tuh jangan berpandir betal han tahu lah beli berpandir mana gur tapi pandir juga orangnya betal berdua dah betal jangan nang dihiga nang di sikongnya. Untung aku kada umpat bepandir, tapi bucap. Betal bertiga. Nang imam bang kayak Pak. Orang di imam bila sambayangan tuh berenayan, iringi aku. Nah, betal beretaan. Ini kada belajar. Kenapa? Karena kada belajar. Jadi untunglah bagi orang nang masa mudanya belajar lah, belajar. Amun kita nih sudah tua.
Kita sudah Tuhan nih kata lagi belajar. Aku asa uyuh deh anak belajar sopan. Kayak Pak Am sakira nyaman. Nah, anak suruh belajar. Anak suruh belajar. Kayaknya anak malah jadi di rumah. Umahnya anakku jadi tuan guru juga. Orangnya pas itu kamari membebel bener orangnya. Kayak Pak Am. Kayak ini cara terakhir. Cara terakhir adalah nang kita nih kada diberi Allah ilmu. Cara terakhir adalah memuliakan ahli ilmu. Ada tuan guru di kampung nih kayak sini, Ustaz siapa tadi, Ustaz Arjenson, hormati. Misalkan, atau para guru-guru di sini, hormati. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim, apabila orang tuh menghormati ahli ilmu, kainanya ada kena di antara anaknya atau cucunya nang menjadi alim. Itu asli itu. Ada kena nang menjadi alim. Nah, di samping itu nukar kitab juga. Kitab juga kita nambah Hilyatul Aulia kaca orang kan. Nang itu. Insyaallah jadi nang jadi wali. Kitab Bukhari ujar. Yang nyetak dulu tuh teh. Apa katanya? Hormati ahli ilmu. Karena dengan berkat mereka kampung kita terang. Dengan berkat mereka ada yang menjadi pembimbing kita di masyarakat. Nah, itu perlu lah. Kalau seandainya ada pejabat, ini pejabat begini nah, pikirakan nang memajukan agama. Bila ada kekanakan tuh nang inya kada mampu untuk sekolahkan. Atau orang nang sugih nih, orang nang sugih nang berlebihan duit, ukurannya lebih pada ada. Pokoknya ada nang lebih pada ada ukurannya. Berlebih nih kisahnya duit, ada kekanakan. Nah, hendak pesantren inya kada pun, kada ada biayai orang mentah. Jadi bendahara lawan kita. Nang jelas benar tuh program daripada pemerintah daerah. Nah, di kami alhamdulillah nih di kami ini tahadusan binikmat aja bang lah, tahadusan binikmat. Kami ada namanya Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan itu. Kebetulan kita di Kabupaten Balangan itu bupatinya menganggarkan setiap tahun, ini tahun tadi mengirim 20 orang ke Tarim dan beberapa orang, banyak juga tuh mungkin 20 atau 30 orang ke Jawa sekolah. Untuk tahun akan datang naik lagi kami dinaikkan menjadi 40 orang. Itu satu orangnya 80 juta kali 40 berapa tuh kan itu dana masyarakat tuh, nah dana APBD itu digunakan untuk pendidikan. Ini kita berharap nih pemerintah daerah nang itu untuk memajukan keagama yang ada di kampung di daerah kita. Apalagi kita di sini nah, kira-kira orang padang duit aja di sini kirim ke pesantren, kirim ke Ibnu Amin, kami masih cukup tuh menampung di situ. Kirim ke situ belajar. Kainanya itulah orang yang menghidupkan agama yang ada di daerahnya. Kita berharap nang itu. Nah, jadi ada aja pembandaraan agama di dalam kampung. Nah itu yang kita sangat harapkan supaya kemajuan agama. Nah itulah yang diharapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga. Karena Nabi itu di samping lawan sahabat itu ada menyuruh belajar. Belajar supaya memelihara agama tetap berkesinambungan sampai akhir zaman. Nah mungkin inilah yang dapat ulun sampaikan. Salah dan khilaf mohon maaf. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta beliau di dalam surga dan mendapatkan rahmat dan ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hada hadhihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.